telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan. Berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil nyalain satu aja, kedua yang lain dimatiin. membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama klien kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an ala Allah azza wa jalla. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Salam ta'zim, hormat dan cinta kerinduan kami untuk mudir hadal ma'ad. Semoga antum selalu sehat dan panjang umur, karena energi doa itu selalu hadir setiap detik, setiap saat. Miftahul Ulum ini ana bawa kemana-mana, kemanapun ana pergi. Ketika dimunculkan di layar hari itu bahwa hari ini ana hadir bersama antum, orang-orang Muara Bungo Jambi, mereka mengatakan, Pak Chandra, di mana itu Miftahul Ulum? Kami katakan itu ada di zona Tasikmalaya, Gandok tempatnya. Ketika kami bawa gambar ini ke satu titik di Pekanbaru, orang Pekanbaru pun mengatakan, Pak Chandra, tanggal 17 sore kau hadir di tempat pesantren Miftahul Ulum. Di mana tempatnya? Kami katakan bahwa Miftahul Ulum ini adalah pondok yang berdiri tegak dari awal dengan jumlah santri hanya hitungan jari. Ana masih ingat tempat ini 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, sunyi senyap, jauh dari pelosok kota. Kami hari itu di sore hari bertemu dengan beliau. Beliau mengatakan, Pak Happy Chandra, hari ini kau harus tampil di pada santri-santriku di tempat yang sangat sederhana. Tapi kami melihat hari itu spirit para santri yang luar biasa. Kami katakan kepada beliau, Ustaz, kita lihat 5 tahun lagi, kita lihat 10 tahun lagi, akan hadir istana megah para santri di Miftahul Ulum ini. Dan semua santri perdana hari itu mengamini doa-doa kita. Qadarullah azza wa jalla. Tepat hari ini ana melihat orang-orang hebat di tempat ini. Antum orang yang dibanggakan itu. Suatu saat orang tua antum pun pasti akan bangga dengan antum. Dan mereka akan mengatakan, ya Allah, nah, akhirnya kau betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, seminggu antum menyelami alam Miftahul Ulum ini dengan kafah, bukan setengah-setengah. Wahai adik-adikku santri baru yang baru merasakan alam Miftahul Ulum, selami Miftahul Ulum ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Karena apa? Ketika tadi malam kami hadir di tempat lain, tadi pagi sampai siang kami hadir pula. Hari ini ana hadir di satu titik dan ada siap bersinergi bersama antum hari ini. Siap belajar? Ya. Santri baru, angkat tangan kanannya. Mari tegamu saja. Pasti antum lagi ada ayah naon ya, ayah naon ya, ayah naon. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Putri santri baru angkat tangannya. Kepalkan tangannya santri baru. Bismillah. Sore ini Nusantara merindukan
The power of takbir santri baru Miftahul Ulum hari ini. Takbir. Takbir. Semua santri Miftahul Ulum, para asatidah standby, angkat tangan kanannya. Gaungkan Nusantara ini dari bumi Miftahul Ulum jelang senja. Saat kita berbisik di bumi, maka Allah akan mendengar people. Getarkan Nusantara dengan takbir antum hari ini. Takbir. Getarkan tanah Pasundan ini dengan takbir antum. Takbir. Turunkan tangannya people. Ketika kami munculkan gambar ini, pasti antum semua sekarang lagi berpikir, ya Allah, ketika takbir sore hari ini suasananya berbeda Pak Henry. Kenapa? Karena yang antum sapa bukan siapa-siapa. Yang antum sapa ketika menggaungkan takbir adalah Rabb Azza wa Jalla. Ketika antum katakan takbir, yang bergetar adalah energi dari Miftahul. Antum yang santri lama, ketika antum takbir dulu, wahai asatidah yang sering bertemu kami, antum takbir dengan jumlah santri hanya 10 orang, tapi energinya dahsyat. Yang santri baru ketika anak bicara hari ini, antum pasti mengatakan, Pak Happy, ketika kau bicara hari ini, yang aku ingat adalah ibuku pernah berkata sebelum aku masuk pondok, dan ibu itu mengatakan, nah, kamu yang bertahan di pondok ini. Nah, ibu doakan dari jauh. Aku doakan kau baik di pondok ini. Tidak sedikit seorang ibu dia berbisik di telinga anak yang mau masuk pondok, dan kalimat cinta itu terngiang sampai kapanpun. Pernahkah ibu antum, pernahkah ayah antum dia mengatakan sesuatu yang indah di telinga antum? Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna, bapakmu ini belum bisa baca Al-Quran, tapi aku mohon anakku, kau harus bisa ngaji, kau harus bisa ngaji, kau harus menyelami samudra Miftahul Ulum ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Terbukti yang menyelami alam samudra Miftahul Ulum ini kafah, udah jadi guru hari ini, udah jadi seorang murabbi untuk antum, udah menjadi seorang musyrif untuk antum. Karena apa? Dia bertahan sekian tahun lamanya di bumi Miftahul Ulum ini. Fahim tuh? Baru anak bicara 5 menit, air mata santri baru sudah mulai berlinang dan berkaca-kaca. Dan antum mengatakan, ya Allah, ini acara apa? Ini tuh yang santri baru lagi bertanya-tanya di otaknya, ini siapa ini? Tahu-tahu dia maju ke depan, teriak-teriak, nyuruh takbir pula, gak perkenalan. Tuh tiba-tiba dia bicara, siapa? Ini makhluk datang dari mana? Ya kan? Tenang brother, tenang. Ente gak bakal dihipnotis. Berarti anak harus berkenalan. Santri lama, antum mah udah hafal. Ini orang datang lagi. Namanya Happy Chandra. Yang namanya Happy itu pasti dia lahirnya tidak menangis. Santri baru, antum lagi nanya, Ustaz, nama antum betul gak Happy Chandra? Katanya namanya Happy Chandra. Nah, nama anak Happy Chandra. Nama anak Happy karena dulu lahir anak gak menangis. Jadi pas brojol anak langsung tertawa. Saat pandemi orang merangkak semua, saat COVID-19 orang menjerit semua. Saya mah happy. Pak Happy Chandra, sekarang teh pandemi COVID-19, kok Pak Happy mah happy aja? Emang saya mah diciptakan untuk happy. Kalau saya bahagianya bahagia, sesuai namanya. Kalau saya sedih, murung, saya harus ganti nama. Berarti santri baru udah tahu ya, nama saya Happy. Itu nama di darat. Kalau antum bilang, afwan Ustaz, analah afham, apa maksudnya?
Itu nama anak di komplek, nama saya Happy. Beliau manggil anak Pak Happy Chandra. Tapi kalau antum dengar anak siaran radio di Jakarta atau anak siaran di beberapa TV nasional atau di Istana Negara, nama saya adalah Chandra. Jadi nama saya Happy kalau di darat, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Terbukti Ustaz ya, anak nggak pernah hadir di event-event Miftahul Ulum, nggak pernah hadir. Tapi suara anak selalu ada, betul nggak Ustaz? Betul nggak ada? Ada. Berarti anak itu ada di mana-mana. Saat itu nama itu adalah Chandra, bukan Happy. Jadi yang ngisi suara hari itu adalah Chandra, Happy-nya ada di Bogor. Pasti antum bingung, ini apa yang kau jelaskan hari ini ya? Maka bismillah hari ini. Hei santri baru, antum nanya lagi. Maaf Ustaz, antum dari mana asalnya? Pasti kau mengira kalau aku berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kalau anak bilang dari Medan, Sumatera Utara, pasti kau mengatakan kalau anak asli orang Batak. Padahal bukan, saya mah orang Sunda. Di mana Kang Sundana? Tasikmalaya sama kayak itu. Tasiknya di paling mana? Tuh di kidul, jauh dari sini. Kidulnya paling mana Ustaz Happy? Tadi Pamijahan. Ketika anak sebut Pamijahan, pasti antum bilang, oh berarti ini orang tinggal di dalam gua. Kudu kieu ngobrol sama Miftahul Ulum, santai, relax gitu ya. Ini soundnya udah enak banget, masya Allah. Sound yang enak itu bicaranya powerful. Nice banget. Ini bisa mengalahkan suaranya Istiqlal kemarin ya. Betah ngomong dia. Sampai mana tadi yang bicara? Apa? Sampai gua. Iya, poek, kawan poek. Antum nanya lagi, Pak Happy Chandra, kata santri baru nih. Maaf ya Ustadz ya, yang pernah datang ke sini adalah orang-orang yang pernah merasakan pesantren. Apakah Anda pernah di pesantren? Pernah tuh brother. Saya mah kalau nggak ke pesantren nggak berani datang ke sini. Antum dari mana Pak Happy? Saya pernah merasakan atmosfer pesantren sama kayak antum. Anda pernah duduk manis seperti antum menggunakan baju putih dan hitamnya. Kapan Pak Chandra? Tahun 98. Anda masuk ke alam ini kawan. Bulan Februari, hari Rabu pagi. Saat itu, ibu memegang pundak saya. Ayo nak, kita pesantren. Bapak memegang tangan saya. Ayo bismillah. Rabu pagi tahun 98 bulan Februari. Sebagai orang Tasikmalaya Selatan yang jauh dari pelosok kota dan anak gak tahu apa yang harus anak lakukan di alam gontor hari itu. Tidak punya kawan, belum kenal siapa-siapa. Sehari, 2 hari, seminggu, baru seminggu sudah telepon ibu, bu kayaknya harus balik ke Tasik. Loh kenapa? Saya nggak betah udah. Apa jawaban ibu? Nah, bertahan. Andai kan ada santri baru yang mengatakan kalimat yang sama, Pak Chandra, jujur Ustaz, anak baru beberapa minggu di sini, kok anak nggak betah? Jawaban anak adalah, nah, bertahan. Santri Miftahul Ulum yang berkarakter adalah santri yang memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya ketika kau bercengkrama dengannya. Kebahagiaan, senyuman, bukan keluhan. Bukan hanya santri baru, santri lama, asatidah. Wahai ahibbati fillah, ketika antum ingin berikan percikan kebahagiaan untuk mereka, berikan senyuman terbaik untuk mereka, bukan keluhan terbaikmu. Antum katakan, Umi, Abi, ana siap berjuang di samudra Miftahul Ulum. Anak pengen suatu saat aku diwisuda seperti kakak-kakak kelasku. 6 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Abi, Umi, Mah, Pak, tenang. Saya di bumi pesantren, setiap aku sujud di bumi gandong, maka langit akan mendengar. Aku yakin, ibu tenang aja di rumah. Ini tempat hafathumul malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah.
Itu katakannya brother. Jangan sebaliknya. Ketika ibunya bertanya, Bagel, siap di pondok? Betah di pondok? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, Bu, di pondok ya. Kalau antri, nah lagi nalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau mandi, Allahu Akbar, inna astagfirullahaladzim, kalimat thayyibah kau sebutkan di situ. Ibu itu langsung, ya Allah, berarti anakku nggak betah di pondok ini. Pejuang yang hebat, dia menyembunyikan kerikil-kerikil dalam hidupnya. Yang dia wujudkan adalah, saya siap bergerak, move ke depan, jangan mundur ke belakang, apalagi jalan di tempat. Ana ulangi. Santri yang hebat, santri yang powerful adalah santri yang move ke depan, selangkah itu lebih baik dibandingkan kau jalan di tempat gak gerak-gerak. Ustaz-ustaznya pasti banyak yang mencatat. Boleh nih buat status di WA hari ini. Gitu ya. Move kah? Andaikan Miftahul Ulum hari ini speednya 20 km per jam, berulang-ulang kami katakan sejak ini Miftahul Ulum kami hirup udaranya di tanah ini. Nah, 10 santri kami katakan, andaikan hari ini speed kita 20 km per jam, maka minggu depan harus 80 km per jam, tahun depan harus 180 km per jam. Speednya cepat. Dulu ini, ya Allah, ini hutan Ustaz dulu ya. Hutan. Gak berani sore-sore anak kesini. Sekarang indah banget di sini. Anak ngobrol depan antum, view-nya indah sekali. Kalau kayak gini anak pengen mudik ke Pamijahan. Tapi kepada Allah, hari ini anak harus kembali lagi ke Jakarta. Tapi anak senang banget dengan apa? Antum nanya lagi, Ustaz, anak pernah dengar katanya, betul gak? Ini santri baru nih, kalau santri lama udah hafal. Antum katanya pernah MC di Istana Negara. Nah, anak pernah ada di satu titik ini. Yes. Tak ada maksud menyombongkan diri, brother sister. Lastu mutakabbiran an hadza. Kenapa anak sekan depan santri baru, ada santri lama, buktikan kepada negeri ini anak-anak kalau santri itu bisa hiasi langit Nusantara. Protokoler kenegaraan aja ketika pertama kami masuk ke istana, itu protokoler nanyanya apa? Mas, sini mas. Santri ya mas ya? Iya pak. Kamu mau MC di istana? Iya pak, saya dapat tugas pak. Pertanyaan berikutnya apa? Emang di pesantren diajarin MC mas? Belum tahu dia. Oh sakit hatiku. Belum tahu kalau kita ada muhadharah yang kau gak sukai. Belum tahu mereka kalau kita ada muhadharah dan santri banyak yang alergi dengan muhadharah itu. Akhirnya anak bilang, nah di pesantren ada MC. Buktikan di depan semua. Geladi hari itu, anak tampil di situ dengan menggunakan blazer. Di situ anak mulai bicara. Dan antum pasti pernah mendengar santri baru. Antum pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali kemarin. Ada suara dan suaranya seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Kapan itu kami gaungkan suara itu? Ini sebenarnya ada lagi latihan Ustaz. Karena 17 Agustus ada di situ Ustaz. Jadi anak latihannya biar digandok aja. Anak lagi gladi nih Ustaz, lagi gladi. Santri baru pernah dengar suara itu? Pernah dengar? Nah, ya biar pernah Pak. Nah, itu namanya master of ceremony. Dan ternyata santri punya talent, brother. Talent itu sebagai voice over. Voice over itu pengisi suara. Santri lama mah udah tahu kalau melihat anak, iya Pak Happy Chandra itu yang ngisi suara di channel ini. Channel apa itu? Antum pasti pernah dengar. Santri baru, you pasti pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Kiai, punten Kiai, punten.
Sebenarnya anak gak bakal praktekkan ini lagi Ustaz, karena santri-santri udah pada tahu yang lama. Tapi anak pengen ngerasain ini sound loh Ustaz. Ini soundnya enak banget kalau anak bikin voice. Anda buktikan lagi ya. Anak pernah ngisi suara di channel yang satu ini. Coba dengerin ya. Suaranya soundnya beda. Kalau dulu waktu Gandok 10 tahun yang lalu, atau masih ingat ya ini? Anak ngisi suara, anak latihan di situ. Soundnya itu sound box yang dari toa itu loh. Suara anak jadi merdu di situ. Jadi kalau anak ngomong TV One memang beda, suara di situ beda, jadi TV One memang beda. Masih ingat saya? Itu Miftahul Ulum Gandok zaman jahiliyah dulu ya. Nih Ustadz ini nih. Ya kan? Assalamualaikum. Tepuk tangan buat Ustadz.